FRS Kota Balikpapan. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri FRS 2N tingkat kota. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia FRS 2N tingkat kota dan tamu hadirin sekalian. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat diberikan keberkahan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara pembukaan FRS 2N tingkat kota dengan tema Merdeka Berprestasi, Talenta Seni Mengapresiasi, Menginspirasi. Agar acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Balikpapan. Hadirin dimohon berdiri. Di sanalah
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Soeharto. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang selainnya menyesuaikan. Ilahi Mustafa Rasulullah SAW di surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di SD Negeri 015 Cirebon Selatan hendak mengadakan acara Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2024. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Rahim, Engkau yang Maha Persatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan, rahmat, dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Muji, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Soeharto yang telah memimpin doa. Acara yang berikutnya yaitu laporan panitia FRS UM tingkat kota tahun 2024. Kepada beliau Ibu Nende kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Kantor selaku Ketua Tim Manajemen Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Yang saya hormati Bapak Ketua KKPS Kota Balikpapan. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua K3S Kota Balikpapan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, serta hadirin dan para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam acara pembukaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Tingkat Kota dengan tema Merdeka Berprestasi, Talenta Seni Berinspirasi. Adapun tujuan terselenggaranya acara ini adalah untuk memberikan wadah untuk berkreasi dengan menampilkan karya kreatif dan inovatif peserta didik dalam mengembangkan diri, mengekspresikan seni sesuai dengan norma, budi pekerti dan karakter peserta didik yang berbasis budaya bangsa, menumbuh kembangkan sikap kemandirian, sportivitas dan kompetitif serta meningkatkan kemampuan
didik dalam bersosialisasi. Dasar peraturan pemerintah untuk kegiatan FLS2N tahun 2024 adalah 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2022 tentang Perlindungan Anak. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. 7. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada sekolah formal. 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Hadirin dan undangan yang kami hormati, peserta lomba FLS2N tingkat kota adalah siswa-siswi sekolah dasar di Kota Balikpapan yang terdiri dari 6 kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Adapun bidang seni yang dilombakan pada jenjang sekolah dasar terdiri dari 5 cabang lomba, yaitu 1. Menyanyi tunggal yang diikuti oleh 18 peserta. 2. Seni tari diikuti oleh 54 peserta terdiri dari 18 sekolah. 3. Gambar bercerita diikuti oleh 18 peserta. 4. Pantomim diikuti oleh 36 peserta dari 18 sekolah. 5. Kriya Anyam diikuti oleh 18 peserta. Kegiatan FLS2N tingkat kota ini diselenggarakan pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis bulan April tahun 2024 di SDN 015 Balikpapan Selatan. Penyelenggaraan FLS2N pada tahun ini masih dilaksanakan secara daring atau online. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kepada panitia penyelenggara dan semua pihak yang terlibat dan membantu penyelenggaraan festival ini, saya ucapkan terima kasih, terutama kepada tim Dewan Juri dan seluruh unsur pendukung FLS2N. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa meridhoi segala upaya kita dalam membangun potensi seni dan budaya daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nindin atas laporannya. Acara berikutnya yaitu sambutan Ketua Tim Manajemen Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota sekaligus berkenan untuk membuka kegiatan FLS2N tingkat kota tahun 2024. Kepada beliau Bapak Ketua Kantor kami persilakan. Ini repot nih kalau pejabat tinggi yang hadir. Bukan jabatannya tinggi, saya luruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 April tahun 2024, kita yang diundang dan panitia
yang bisa hadir di sini. Yang saya hormati bunda-bunda para pengawas di wilayah kecamatan ya, Sebul Papan, bunda Meriam, bunda ini, bunda Siolani, karena yang lain sepertinya sibuk juga yang menghadiri kegiatan yang lain dan yang saya hormati teman-teman para ketua K3S dan pengurus K3S serta anggota. Saya lihat beberapa kepala sekolah yang mewakili kehadirannya di sini, yang mewakili kecamatan baik negeri dan swasta. Dan saya hormati Ibu Ketua Panitia, Ibu Nenden, Ibu Jana. Kalau melihat Bu Nenden sudah menginspirasi nih, sesuai tema festival lomba seni siswa nasional ya tahun 2004, yaitu Merdeka Berprestasi, talenta seni menginspirasi. Wajahnya Bu Nenden itu sudah asik banget dia dipandang gitu ya. Ada beliau panitia semuanya ya. Ini lintas kecamatan panitianya ya. Ya. Yang tentunya yang paling kita hormati dan menghargai Bapak Ibu, para senior, penggiat seni yang sudah berkenan mendampingi anak-anak kita, teman-teman panitia untuk menilai kiprah anak-anak kita dalam berlomba seni ini yang tadi disebutkan oleh Ketua Pak Ibu Ketua Panitia. Ada 5 cabang dan semuanya diikuti oleh cukup banyak peserta. Ini membuktikan bahwa lomba seni yang diadakan memang menginspirasi sehingga anak-anak juga keterlibatannya banyak. Dan mudah-mudahan nanti dari sisi kualitas tampilan juga bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman yang lain dari yang membantu dari 015, utamanya Bu Ketua, Bu Kepala Sekolah 015 yang sudah menyediakan tempat sehingga acara ini bisa berlangsung dengan nyaman. Dalam waktu dekat ruangan ini sudah rapi lagi karena sudah berbulan-bulan ruangan ini tentu menjadi gudangnya bidang PSD dan baru 2 hari ini dirapikan dan bersih. Jadi kalau masih ada bau-bau berkas, itu memang berkas dari PSD gitu, dijelaskan kemarin oleh Mas Media gitu. Sebenarnya hadir Pak Kadis sedang sangat sibuk, kemudian Pak Sekdi sedang BL dengan Pak Bukhori di Jakarta, kemudian Ibu Kabik seminggu ini barangkali harus ikut kegiatan manasik persiapan ibadah haji yang akan ditunaikan di bulan Mei yang mendatang. Sehingga karena kita di PSD hanya ketua timnya 2, saya dengan Pak Bukhori, maka saya yang diperintah menghadiri. Padahal perintah utamanya saya hadir di kota, ada lomba USN. Tapi karena ini kita kota, saya dikondisikan oleh Ibu Kabik, jadi semua dimaklumi. Bapak Ibu, bahwa apapun penyelenggaraan pendidikan yang kita lakukan, memang muaranya adalah ke arah penguatan karakter anak kita agar berbudi sebagaimana budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kita amati ya bahwa perjalanan penyelenggaraan pendidikan Kota Balikpapan sudah mengarah ke sana. Sekalipun memang dalam keseharian masih ada saja laporan-laporan ke kami ya. Bahkan ada di media sosial terkait dengan adanya perundungan yang dilakukan anak kita dan sudah kita kondisikan penyelesaiannya secara kekeluargaan. Tapi mudah-mudahan akan terus kejadian-kejadian itu akan semakin bisa kita minimalisir sebagai pengejawatan penguatan karakter yang terjadi di sekolah oleh Bapak Ibu guru yang mendampingi anak kita terus semakin baik, dan apresiasi masyarakat juga agar mengawal ini juga memberikan sumbangsihnya apa yang diprogramkan oleh sekolah bisa berjalan dengan baik. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kota Balikpapan sangat antusias untuk penguatan karakter ini, bahkan dengan kejadian
bullying terakhir yang terjadi di suatu SMP, Pak Kadis diundang oleh Direktur PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta untuk podcast untuk meluruskan bahwa yang terjadi di sekolah itu tidak seperti yang diberi viral di media massa. Kejadiannya sebenarnya sudah selesai secara kewarganegaraan dan raminya itu setelah sudah selesai gitu ya, sehingga sampai kemudian ini menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab di depan adalah Bapak Ibu guru kita selaku pendidik, kemudian yang sekaligus sudah melatih talenta yang ditemukan oleh para guru kita. Maka guru hari ini tidak bisa seperti masa lalu, karena guru hari ini jadi pemburu talenta yang tersembunyi di dalam pribadi anak masing-masing, tapi itu tidak sama. Maka temanya adalah merdeka berprestasi. Siapa saja boleh berprestasi siapa saja boleh, akademik non akademik boleh. Itulah esensinya merdeka berprestasi. Sehingga Bapak Ibu lah yang harus berburu menemukan talenta seni yang ada di setiap anak itu. Kemungkinan akan ada, cuma levelnya yang memang sangat berbakat, ya. Berbakatnya senang-senang saja, ataupun yang baru terinspirasi. Inilah yang diolah oleh teman-teman di sekolah, agar apa talenta yang didapat itu dipoles, diolah berbentuk sesuai dengan kondisi di pendidikan dasar diri sendiri. Kemudian ketika melanjutkan ke jenjang SMP, dilanjutkan, diberi semua. Itu esensi kurikulum merdeka dan merdeka belajar, tanpa mengesampingkan bakat dan minat daripada peserta didik, sehingga itulah yang menguatkan karakter anak kita di samping kekuatan kemampuan akademiknya yang mereka miliki dan harus juga dimiliki, sehingga ada keseimbangan antara akademik dan non akademik. Bahkan PPDB sendiri dibuat jalur khusus, jalur prestasi, dan prestasi hari ini tahun 2004 mengarah kepada non akademik. Jadi yang akan dirancang dalam penerimaan peserta didik baru 2004 adalah prestasi akademik. Karena apa? Di juknis PPDB kita oleh kementerian, kita tidak boleh menjonasi siswa dengan nilai, sehingga tidak boleh. Tapi karena kondisi geografis, rasio peserta didik dan jumlah sekolah SMP terutama yang ada di Balikpapan negeri ya, itu belum mungkin kita lakukan secara murni. Hari Senin kemarin kami diskusi panjang dipimpin Pak Kadis dengan Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur, mengolah agar di Balikpapan ini bisa dikondisikan suatu sistem BPDB yang sangat maju pada jenis yang diterbitkan oleh kementerian, dengan segala kondisi yang kita miliki dan kemungkinan yang bisa kita lakukan dan agak sulit kita lakukan. Kepala BPMP maklumi kalau nanti di PPDB 2024 kita masih menggunakan nilai untuk mendampingi donasi kawasan untuk masuk ke jenjang SMP. Maka oleh karena itu, kalau jangan disia-siakan bakat minat anak-anak yang sangat menonjol, diolah terus biar muncul, sehingga ketika ada event lomba kompetisi, mereka mendapat penghargaan yang layak dihargai untuk mendapat poin ketika dia menempuh jalur prestasi ketika melanjutkan ke jenjang sekolah di atasnya, baik ke SMP ataupun ke sekolah menengah atas. Inilah yang sebenarnya ditargetkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan, karena saya tidak langsung menangani ini, mudah-mudahan ini sudah berproses dari tingkat kecamatan, sudah sedemikian rupa seleksinya sportif, ya, sportif penyelenggaraan, sportivitas penilaiannya sudah dilakukan, sehingga yang muncul ke tingkat kota ini juga yang terbaik di tingkat kecamatan dan layak mendapat penghargaan yang lebih baik daripada teman-temannya yang lain. Itu juga nanti hasil seleksi oleh Bapak Ibu yang terhormat dari Dewan Juri, ini yang akan kita utus ditetapkan sebagai wakil Balikpapan di tingkat provinsi.
Jangan sampai nanti yang terkeluar sebagai juara tingkat kota tidak yang terbaik, sehingga kurang bisa berkompetisi di tingkat provinsi. Itu sebenarnya. Saya pernah dulu ketika ketua KTGS, saya dengan teman-teman guru PJOK agak kencang gitu ya menegakkan sportivitas ini. Karena ketika di komunitas guru olahraga saja sebagai penyelenggara dan juri tidak bisa sportif, terus lalu peserta didik kita mau belajar dari siapa? Maka saya sangat tegaskan ini ya di depan pengawas waktu masih Pak Tueng gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada teman-teman Bapak Ibu para olahraga saja tidak bisa menjaga sportivitas dalam bertanding, maka dari mana peserta didik kita akan mendapatkan contoh? Siapa yang akan ditiru? Ketika guru yang sekaligus pelatih, sekaligus juga yang sebagai penilai itu yang tidak sportif, maka ini akan menodai proses yang kita laksanakan. Makanya prosesnya tidak tiap hari, setahun sekali, dan tidak harus memanfaatkan karena prosesnya panjang, tidak sering. Ini yang kedua harus yang terbaik di antara mereka yang baik. Itu yang harus kita jaga. Kesampingkan yang lain-lainnya, kesampingkan karena kita harus profesional. Yang sering kita komunikasikan dengan teman-teman guru, teman-teman sekolah, agar kita jangan saja kita bicara profesional, tapi dalam keseharian tidak menunjukkan hal yang profesional. Itu barangkali saya tidak menggurui, mohon maaf Bapak Ibu guru, saya tidak menggurui, tapi itu napasnya lah di setiap event lomba yang harus kita jaga marwahnya, agar apa, kita tidak sia-sia melakukan pendampingan pelatihan, karena pastilah seandainya ya, ini tidak menurut seandainya yang keluar sebagai juara ternyata di kesehariannya memang tampak banget itu bukan yang terbaik, ini akan menimbulkan dampak kecelakaan yang sangat berat dan panjang, dan ini akan menurunkan inspirasi itu tadi. Kalau terjadi begitu maka tidak menginspirasi. Sama dengan PPDB zonasi, Balikpapan itu pengen anak-anak yang nilainya bagus zaman dulu ya, sekolahnya bagus, tapi karena zonasi tidak bisa. Lalu itu apa? Yang belajar. Anak saya sendiri itu apa? Aku belajar ya, kalau aku kalah sama yang zonasi nilainya gitu. Jadi dia nama SMP mau SMA gitu. Ya ini harus dikomunikasikan dengan baik. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu di Balikpapan, karena Bapak Ibu besok saya harus ke Jakarta sebenarnya, tapi belum beli tiket sama 8 orang. Karena baliknya nggak dapat tiket, belum dapat tiket, habis ini dari minggu. Sehingga saya terancam tidak jadi. Ada kegiatan KSRD karena Pak Bori ada kegiatan, juga ada kegiatan pasien saya yang diurus. Tapi baru dapat tiket berangkatnya belum dibeli karena pulangnya belum dapat. Ini artinya apa? Balikpapan itu jadi tujuan pendatang migrasi nasional sehubungan dengan pembukaan persiapan pembukaan KN. Orang yang punya modal mulai membuka peluang usaha penjajakan ke IKN dan sebagainya, sehingga pasca lebaran sangat susah mendapatkan tiket dari Jakarta dan Balikpapan. Inilah yang harus kita antisipasi semuanya, Bapak Ibu semuanya, karena kita punya PKN wajib mengkondisikan sekolahannya harus mirip sekolah di Jakarta. Apapun potensi yang kita miliki, jangan biasa-biasa saja, karena kita sudah akan berada di pinggiran Jabodetabeknya Jakarta hari ini. Balikpapan yang nomor satunya penyangganya. Jadi Bapak Ibu jangan lengah-lengah, nanti akan digugat oleh masyarakat pendatang yang ingin menyokong anaknya, ternyata di luar harapan mereka. Karena yang datang orang Jakarta, beda orang yang datang dari orang yang dari timur gitu sini, dia mendapatkan kemewahan. Tapi kalau orang Jakarta datang ke sini belum tentu dia dapatkan kemewahan. Layanan prima bisa jadi sebaliknya. Maka ini harus disadar oleh teman-teman guru, kepala sekolah. Semangat kita hari ini harus ubah, kinerjanya di kelas zaman ini kan secara online nih ya, masuk online ini FFL bahasa SN-nya. Begitu juga pembelajaran kita, kita masih banyak secara online, dan ini ke depan masih terus akan dilakukan. Maka tidak punya pilihan kita, karena kita sudah berada di Balikpapan, tidak punya pilihan banyak selain harus menyiapkan
segala sesuatunya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di Balikpapan harus mirip-mirip dengan sekolah di Jakarta. Saya 2 minggu lalu ke IKN di depan istana, saya melihat ada para tamu dia izin, saya didampingi kepolisian. Saya sudah di istananya di Garuda itu sampai di sana, dan semangatnya memang sepertinya akan upacara Agustus di IKN. Bapak Ibu pernah ke Karyamo? Ada seperti Karyamo di atas rumah saya itu membentang jalan tol, sudah semakin hari berubah. Setiap malam berubah, setiap malam berubah. Bapak Ibu kemarin hujan ya, hujan kan? Itu hujan dibuat oleh tim IKN. Karena bendungannya harus terisi air. Jadi ada helikopter berapa dikerahkan menabur garam di atas agar makanya mau hujan mau enggak, kayaknya hujannya mudah-mudahan kayak mungkin deras itu. Dan di Selasa ada teman dari Bali dia, kalau saya ketemu dia cerita, makanya saya bisa, oh dirimu udah yang membuat hujan tapi gagal. Kalau kurang garam kamu di dalam dapurku, saya bilang gitu kan. Itu Bapak Ibu dinamika di Balikpapan ya, Balikpapan. Jadi sinergi ini ya teman-teman SD, saya agak banyak ya Bapak Ibu lihat sinergi ini teman-teman pengurus K3S di semua kecamatan ya bagus. Ada Pak Gus, Bunda Aswati, Bu Maya, Bu Ratiani ya, teman-teman. Jangan di antara pengurus K3S nggak kompak. Ini akan membias ke kantor K3S. Ketika sesama kepala sekolah saja tidak kompak, tidak solid, ini membias di keseharian sekolah masing-masing. Biar saya nak keluyuran, saya dapat informasi ada apa di sekolah A, B, C, tahu. Nah, saya nak nyari, kadang ada yang ngasih tahu, dia ngasih tahu. Saya nggak kepo banget jadi orang yang tidak peduli saya. Masa orang biarin dan dia yang nanggung. Tapi kalau sudah jadi masalah sampai ke saya, sampai ke saya. Tidak jarang saya juga dibutuhkan di masalah itu pada saat kita. Jadi demikian Bapak Ibu, bisa pesan ini ya Bapak Ibu ketua bisa. Bapak Ibu para ketua K3S sedang dievaluasi ini ya, terutama yang 3 yang baru ini ya harus solid ya apapun ini ya. Kalau ada hal-hal yang tidak bagus, yang tidak kompak, sampaikan ke kami agar dia tidak menjadi virus di K3S ya, di K3S. Ya kebetulan hari ini kekurangan cadangan kepala sekolah kayak berpenggerak baru sedikit, masih berpenggerak masih 3A gitu ya. Sampai bulan depan ini 17 yang PLT, bulan depan 1-2 orang lagi nama Bu ya Pak Yusuf Mahmud sama Priyanto dua di Selatan, dua lagi nama PLT 19. Maka ini juga proses tidak mudah memetakan penempatan nantinya oleh Pak Kepala Dinas yang akan disuruh Pak Wali Kota, sehingga penyelenggaraan di sekolah-sekolah itu juga tidak menurun dari kondisi hari ini. Jadi Bapak Ibu yang harus kita jaga semuanya agar kita di Balikpapan semakin hari semakin baik. Tidak ada alasan kita untuk mundur ya. Saya bilang kalau lelah boleh berhenti sejenak untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Jangan mundur dia. Jangan mundur. Kalau ada kesulitan, komunikasikan apa saja, komunikasikan. Kalau tahun kemarin pengelolaan bos susah, sering temuan. Hari ini terbuktikan oleh kesulitan mungkin bos di sekolah masing-masing kerja tidak ada temuan, anggap saja tidak ada semua temuan, benar-benar tidak ada temuan. Ya. Dan ini harus kita jaga ke depannya, jangan lengah, jangan menyebabkan hal-hal yang mencederai kondisi kita hari ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, padahal saya mau nyanyi gitu ya sebagainya, jadi saya juga punya talenta gitu ya. Iya, saya sedang gandrung lagu Jangan Hianati Aku versi apa? Tomo ya, expired ya, saya di mobil saya konser lagu itu berulang-ulang. Saya gila Bapak Ibu, kalau nyanyi lagu saya sukai, saya itu saja dari Karyamo dari kantor, nanti pulang itu lagi gitu. Iya saya gitu. Nanti itu saya kalau bilang begitu.
Jangan. Aduh. Nanti membuat saya kembali jadi sebagai kepala sekolah tadi guys nanti ya. Iya, sekalipun jawaban sekarang saya tak jelas ya, disebut ketua tim. Ya, tidak ada saya, yang penting saya sehat gitu ya. Bapak Ibu, saya bisa bekerja, teman ada yang curhat. Kalau ada mampet saluran ini yang mampet, budak nggak mungkin surat sama suami gitu ya, surat sama saya. Serius, iya serius, iya serius. Karena itu harus disalurkan. Daripada stres sekolah-sekolah kan saya malu juga itu ada sekolah-sekolah stres untuk ngomel sendiri kan bingung nanti ya. Boleh kalau mau sambil ngopi, undang saya ngopi di mana boleh rasanya. Telepon nggak apa-apa, WA juga nggak apa-apa, yang mana-mana saja lah ya. Sepanjang saya belum tertidur saya akan melayani. Karena penting. Kadang ada banyak teman belum saya tanggapi saya sudah baik Pak, aman. Saya pamit Pak, pergi saya sudah nggak apa-apa. Saya kayak psikolog padahal nggak punya tipe itu. Ya. Karena komunikasi penting Bapak Ibu ya. Literasi, numerasi itu makanya itu ya. Literasi itulah muaranya komunikasi. Siapa yang komunikasinya tidak efektif, literasinya nggak bagus, nggak bagus. Makanya itu harus dijaga agar kita mendapat pemahaman yang baik, gitu ya. Karena semakin tua saya belajar semakin tumbuh semakin apa gitu. Bunda senior saya dikasih kayaknya pensiunnya lebih lama daripada saya. Tahun depan. Bunda kapan? 3 tahun ini belum saya. Bunda kapan? Sama ya. Saya ditanya sama anak saya, ya nanti pensiun jadi apa ya? Kerja apa? Saya ngamen aja. Loh, nggak bisa main gitar nanti aja. Pikirkan ngamen kayak Malioboro kan gitu, soal ini nyanyi gitu. Ya. Enggak, saya harus jawab. Siapa yang nanya harus saya jawab. Sekalipun jawabannya jadi ini. Bapak Ibu barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya bergurau. Kalau ada yang merasa tersentuh, gitu ya, saya tidak dalam rangka menyentuh siapa-siapa. Hanya berusaha menginspirasi talenta kita semua agar semakin terasa dan semakin tajam ke depannya untuk semua bidang yang menjadi tugas dan kewajiban kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih pada panitia sudah mengkondisikan kegiatan dengan sangat baik. Nanti buat laporannya kalau perlu ketemu Pak Kadis saya dampingi Pak Kadis. Tetapi ingin mudah-mudahan sebelum naik haji kita dampingi agar kita bisa menyampaikan hasil proses penjurian yang dilakukan oleh Bapak Ibu terhormat yang telah mengunjungi seni di kota kita tercinta Balikpapan. Lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.